Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Dorcevina Anissa Obe dengan NIM 431220058, Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang materi-materi pengantar jurnalistik yang saya dapatkan di semester 1 ini. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, apa perbedaan pers dan jurnalistik? Yang ketiga, apa kekurangan dan kelebihan media cetak dan media elektronik? Yang keempat, mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa? Yang kelima, jika Anda adalah seorang jurnalis, Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Dan yang terakhir, apakah manfaat mempelajari pengantar jurnalistik bagi mahasiswa ilmu komunikasi? Nah, mari kita masuk kepada bagian yang pertama, sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Perkembangan jurnalistik dimulai dari orang-orang India. Orang-orang India menggunakan asap untuk berkomunikasi. Sedangkan orang-orang Yunani kuno mereka menyampaikan pesan dengan cara menyalakan obor. Bukan hanya itu saja, dalam kitab suci Perjanjian Lama tentang Bahtera Nabi Nuh, itu menjadi proses awal jurnalistik. Dan orang-orang Yunani kuno juga menggunakan kulit papirus untuk menulis pesan. Sedangkan di Indonesia, masyarakat dulu bahkan sampai sekarang ketika mereka menyampaikan pesan, mereka akan memukul bambu dengan tujuan untuk mengumpulkan banyak orang agar bisa mendengar pesan tersebut. Poin yang kedua, perbedaan pers dan jurnalistik. Sebelumnya, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pers dan apa itu jurnalistik. Pers adalah suatu lembaga sosial dalam komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik baik dalam bentuk tulisan, suara, maupun gambar yang disampaikan melalui saluran media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Sedangkan jurnalistik adalah proses mengerjakan kegiatan penyiapan, peliputan, penulisan, penyuntingan, penyampaian atau penyebaran informasi dan juga berita. Nah, pers sebagai media komunikasi massa tidak akan berguna apabila sajiannya jauh dari prinsip-prinsip jurnalistik. Dan juga sebaliknya jurnalistik. Karya jurnalistik tidak akan bermanfaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai medianya. Perbedaan pers dan jurnalistik terletak pada substansi aktivitasnya. Jurnalistik lebih menitik beratkan pada bentuk komunikasi yang mengarahkan pada aktivitas pencarian dan penulisan berita. Sedangkan pers lebih menitik beratkan pada lembaga media atau sarana yang memungkinkan berita itu dipublikasikan. Simpelnya, pers dan jurnalistik itu berbeda, namun memiliki keterkaitan. Pers dan jurnalistik bagaikan jiwa dan raga. Pers mewakili raga sebab konkret nyata, sedangkan jurnalistik mewakili jiwa, karena jurnalistiklah yang menghidupkan pers. Jadi keduanya saling memiliki keterkaitan. Kita masuk kepada poin yang ketiga tentang kekurangan dan kelebihan media cetak dan media elektronik. Yang pertama, kekurangan media cetak. 1. Dari segi waktu, media cetak lambat memberikan informasi karena media cetak tidak dapat menyebar langsung berita yang terjadi pada masyarakat tanpa menunggu turun cetak. 2. Media cetak hanya berupa tulisan dan hanya memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan berita. Yang ketiga, jika sudah lewat hari, mudah diabaikan. Yang keempat, jenis bahan yang digunakan mudah robek. Yang kelima, media cetak seringkali banyak memuat berita yang telah disebarluaskan oleh berita lainnya. Yang berikut tentang kelebihan media cetak. 1. Media cetak biasanya relatif tidak mahal. 2. Dapat dinikmati lebih lama. Yang ketiga, surat kabar mampu menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai cakupan wilayah.
Dan yang keempat, dapat dibaca berkali-kali dengan cara menyimpannya. Yang kelima, memiliki informasi yang lengkap. Yang keenam, cara mendapatkannya terjangkau. Yang ketujuh, jadwal pengeluarannya lebih jelas. Dan yang terakhir, memiliki analisis yang bagus. Yang berikut tentang kekurangan media elektronik. 1. Memiliki biaya yang sangat mahal. Yang kedua, banyak masyarakat yang tidak memiliki media elektronik. Yang ketiga, memiliki suara yang tidak jelas dalam penyampaiannya. Kelebihan media elektronik. Yang pertama, memiliki jangkauan yang luas. Yang kedua, memiliki persuasif yang dapat menarik masyarakat. Yang ketiga, memiliki banyak penggemar. Dan yang terakhir, dapat melihat kualitas warna dan kualitas pada barang atau jasa yang diiklankan. Poin yang keempat, tentang mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa. Nilai berita sangat penting untuk diketahui sebelum menulis karena akan menjadi panduan bagi seorang wartawan untuk memutuskan sesuatu kejadian, informasi, atau kejadian layak diberitakan atau tidak. Sebaliknya juga dengan unsur-unsur berita. Mengapa penting? Karena ketika kita tidak memahami unsur apa saja yang terdapat dalam berita tersebut yang dibuat informasi yang akan dimuat tidak informatif. Sebuah berita yang baik harus memperhatikan pokok-pokok berita, yakni yang biasa disebut dengan 5W tambah 1H. Berita harus menarik perhatian pembaca atau pemirsa, serta memiliki unsur-unsur yakni penting, aktual, fakta, dan menarik. Poin yang kelima, jika Anda seorang jurnalis, Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Jadi menurut saya kalau saya menjadi seorang jurnalis, saya ingin bekerja di media televisi sebagai reporter. Mengapa? Karena ketika saya menonton berita di televisi dan melihat para reporter menyampaikan berita tersebut, kelihatannya sangat bagus dan itu menurut saya sangat keren. Selain itu juga saya juga berkeinginan untuk meliputi berita dan bisa menyampaikannya kepada publik. Poin yang terakhir adalah apakah manfaat mempelajari pengantar jurnalistik bagi mahasiswa ilmu komunikasi? Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, manfaat yang saya dapatkan ketika mempelajari pengantar jurnalistik adalah meningkatkan kemampuan dalam menulis dan mengasah kemampuan kita dalam wawancara terkait menyampaikan berita. Di mata kuliah pengantar jurnalistik kami diminta untuk menulis diari di setiap minggunya dan itu saya merasa kalau itu meningkatkan kemampuan menulis saya. Selain itu juga lebih berpikir holistik. Ketika kami diminta menulis berita, dituntut untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai unsur-unsur berita. Dan kami lebih berpikir kreatif dan melatih kepercayaan diri. Karena menjadi seorang jurnalis bukanlah mata-mata yang mencuri informasi dari jauh, tetapi harus mendekat kepada sumber berita dan mengamati dan bertanya. Sekian dari penjelasan saya mengenai 6 poin tersebut. Terima kasih.